Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video hari ini saya ingin membahas tentang perubahan cuaca ya. Jadi perubahan cuaca itu untuk penderita anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, mau yang baru kena, yang baru merasakan, ataupun teman-teman yang sudah lama ya, berbulan-bulan atau baru mengalami perubahan musim yang pertama, bahkan yang kedua mungkin kalau masih belajar tentang perubahan musimnya masih belum tahu, jadi biasanya kena sedikit nyentil, biasanya umumnya seperti itu. Saya bilang perubahan cuaca itu memang sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena memang benar ya, karena dari perubahan cuaca yang semula panas, setelah itu ada musim angin. Musim angin itu yang bikin sakit ya biasanya ya. Musim anginnya dulu didahului oleh musim angin, setelah itu barulah muncul musim hujan. Dan sebaliknya juga sama, ketika musim hujan, kita berbulan-bulan kita mengalami musim hujan, setelah itu muncul musim angin sebelum musim panas datang. Nah, di situ letak permasalahannya. Umumnya biasanya itu dokter sangat rame. Di situ teman-teman akan yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia itu akan mengalami sesuatu yang sama sebenarnya dengan orang-orang yang lain. Paling mengalami batuk, mengalami pilek, mengalami panas dingin. Ada banyak yang nggak panas dingin ya. Kalau anxiety-nya lagi tinggi, panas dingin itu biasanya nggak ada. Yang ada hanya batuk dan pilek dan sedikit nyentil kecemasan, atau seminim-minimnya perasaan tidak nyaman ya. Dalam sehari tersebut mengalami tidak nyaman. Apalagi kita yang sudah merasa baik-baik saja, terus sudah merasa nyaman, sudah mulai oke, aktivitas sudah normal, sudah merasa wah seger banget ini badan. Tiba-tiba muncul pergantian musim, terus kita pilek, terus kita batuk-batuk. Ketika batuk terasa sakit di dada sini, aduh kenapa ini, terus pilek, begitu itu, aduh ini hidung kenapa lagi ini, nafasnya jadi sesak lagi, jadi nggak bisa plong nafasnya, hidungnya buntu, miring ke kanan buntu, miring ke kiri buntu, jadi bingung sendiri. Saya aja ini pergantian cuaca dari hujan ke panas ini aja suara saya serak, tapi alhamdulillah pilek dan batuknya sudah terlewati. Sekarang tinggal seraknya aja di tenggorokan, tapi karena sudah bisa memanage anxiety-nya dan sudah tidak ada anxiety, jadi nggak ada masalah buat saya. Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan tadi, diajak teman-teman untuk ngumpul-ngumpul di satu tempat. Karena lokasinya sangat bagus, jadi saya kepingin membuat video tentang hal tersebut. Jadi perlu disadari ya teman-teman ya, teman-teman kalau yang di perubahan cuaca ini mengalami sakit batuk dan pilek, tenang saja, orang normal juga mengalaminya, semua mengalami. Ketika terjadi perubahan musim itu biasanya satu keluarga itu bergiliran kena sakit, ada yang kena anaknya, kena istrinya, setelah sembuh ganti ke dirinya, atau dirinya dulu baru anaknya baru istrinya. Kebetulan di perubahan cuaca ini saya sama anak saya yang terakhir ya, yang nomor 4 itu batuk pilek bebarengan, dan semoga tidak nyambung ke istri dan anak saya yang lain. Jadi perubahan cuaca itu menurut saya sudah biasa saja gitu. Tapi kalau untuk yang pertama kali, ketika awal sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, memang horor ya. Jadi kita kita hanya mengkait-kaitkan sendiri. Ketika kita batuk, grok, terjadi sedikit ada rasa yang nggak nyaman di dada, kita memfitnah paru-paru, tiba-tiba apa nggak apa-apa ini paru-paru saya, nah kan begitu. Terus ketika kita pilek, hidung buntu, tersumbat, terus kita jadi semakin muncul lah nyentil-nyentil cemasnya itu, apa nggak apa-apa ini paru-paru saya, hidung saya ini, apa nggak kena polip, apa nggak ini, nggak itu, nggak segala macam. Akhirnya terpikirkan nyentil terus begini, seret, mengganggu terus seperti itu, dan akhirnya bisa memperparah kita yang kurang stabil ya untuk pengontrolan emosinya. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman, perubahan cuaca itu bisa menyebabkan orang batuk, pilek dan menggigil. Itu normal, itu wajar. Semua orang yang normal sehat, tidak ada anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia pun mengalami. Apalagi kita yang sakit seperti ini juga pasti akan mengalami. Bukan pasti ya, ada kemungkinan kita juga mengalami. Dan kita sampai mengalami cukup santai, karena flu itu bisa sembuh dengan cepat.
Jika dibiarkan tidak pakai obat, sampean bisa sembuh antara 7 sampai 14 hari karena imun tubuh kita sudah mempelajari dan kita melawan dan akhirnya kita bisa menjadi sembuh dengan cepat. Ketika sampean kasih obat warung, sampean mungkin bisa sembuh sekitar ya paling lama 7 hari. Tapi kalau sampean ke dokter, sampean suntik Neurobion mungkin 2 hari, 3 hari sudah sembuh. Jadi teman-teman yang santai ya, kalau kena batuk pilek di pergantian musim seperti ini, jangan khawatir, jangan takut, percayalah. Semua juga mengalaminya dan ini baik-baik saja dan akan bisa sembuh dengan cepat dengan sendirinya. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.